bersalah melakukan tindak pidana si Yunto. Pasal 5 ayat 1 huruf A. Apa nih kira-kira akan Udah dilimpahin belum, Pak? Belum, masih koordinasi. JPU-nya Basim. Bang, kasih Basim gimana Bang? Katanya diperiksa juga. Ya nggak ngerti saya. Tanya jam. Diadakan apa indisipliner katanya Pak, karena memperlama. Tiga kali ditunda. JPU-nya Pak. Nggak tahu. Apa namanya dari Jamwasnya. Nggak ngerti. Terus katanya ada pihak-pihak dari Kejati juga dan Kejari yang diperiksa juga. Koordinasinya gimana, Pak? Komen. JPU Koordinasi. JPU diperiksa sama Jamwas. Hah? Nggak tahu saya. JPU-nya dari Kejaksaan Tinggi nggak ngerti. Telah menerima uang dari ahli investasi sejumlah 200.000. Kemudian kwitansi tanggal Februari 2009 terdakwa telah menerima sehingga jumlah keseluruhan terdakwa telah menerima uang dari ahli investasi US dollar setara dengan kurang lebih 2 miliar 2.810.000 tentang identitas terdakwa Mani dan BCA. Bahwa kemudian diadakan lagi pemeriksaan 25 miliar yang berasal dari investasi untuk membayar rekening hotel Manhattan pada waktu pemeriksaan di hotel tersebut adalah kantor perusahaan Tegal. Saksi di hotel Kartika Chandra. Pada waktu itu Sri Sumartini yang membuat tanda terima di kantor Baris Krim pada tanggal 1 Oktober tahun 2009 yang memakan 28 miliar yang diakui terdakwa uang tersebut milik investasi dan tentang uang investasi yang berjumlah kurang lebih ini melakukan pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan di Baris Krim. Pemeriksaan tamu dari 2009 dari Unit 2 Eksus tanggal 20 PP dari 09 dari 2009 tanggal 10 September 2009 yaitu terdakwa Gayus nomor 4 tersebut. 2. Agar dicari alat bukti lain yang mendukung pembuktian bahwa uang tersebut. 3. Agar diuraikan dalam BAP keterangan saksi dan tersangka kapan dan di mana dilakukan, yaitu pasal 372 BAP kalau dinyatakan umum sebagai menimbang bahwa terdakwa diajukan nama penuntut umum persidangan dan 199 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 20 Tahun 2001 dan keempat terhadap pasal 22 yaitu pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana kembalikan kepada terdakwa. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar. Ini disebutkan ada hal-hal yang memberatkan dan hal meringankan. Apa yang diputuskan oleh majelis hakim tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya, di mana jaksa penuntut umum menuntut secara terbuka berdasarkan balas dendam, dan majelis hakim juga dalam memutus perkara pada sidang hari ini berdasarkan apa yang ada dalam surat dakwaan, tidak seperti pihak-pihak tertentu yang men-setting suatu perkara, mencicil-cicil suatu perkara sehingga menimbulkan kesan saya adalah penjahat nomor 1 negara Indonesia. Padahal awalnya saya sangat berkomitmen untuk bisa membantu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, khususnya Denny Indrayana dan Ahmad Santosa. 4 Maret 2010 langsung ke bandara setelah bertemu Satgas karena disuruh oleh Denny Indrayana agar saya tidak dijadikan korban bersama investasi menunggu sampai Haposan ditangkap terlebih dahulu. Jika Haposan sudah ditangkap, maka Denny akan menjemput saya di Singapura dan membawa kembali ke Indonesia. Pada saat bertemu di Singapura, saya memberitahu Denny dan Ota tentang uang lebih dari 50 miliar yang ada di safe deposit box. Namun saya tidak pernah beritahu itu dari mana. Di beberapa kesempatan, Denny dan Ota bilang itu dari Bakri Group. Saya tidak pernah menyatakan seperti itu.
Satgas yang mengarahkan dan mengalihkan isu dari mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan dirjen pajak atau mafia hukum yang kemungkinan melibatkan si Rusinaga. Namun ditakutkan membongkar kasus Antasari. Ke kasus kepergian ke Bali yang diduga bertemu Ical, ke Makau dan Singapura untuk amankan aset dan di backing orang kuat dengan cara sengaja mengupload gambar paspor ke Twitternya sehingga perhatian orang tidak ke pejabat pajak yaitu direktur dan dirjen ataupun ke si Rusinaga. Denny tidak hanya berkomunikasi dengan istri saya untuk berkata jujur, tetapi memang ingin mengintimidasi istri saya. Denny bukannya berempati terhadap seorang wanita yang sedang sedih dan tertekan, suami di penjara, dan mengurus anak-anak yang masih kecil seorang diri, malah memaksa istri jujur apakah bertemu Ical di Bali. Padahal istri sudah jujur tidak bertemu Ical di Bali. Kalau emang tidak bertemu, apa harus bilang ketemu? Pada waktu bertemu di Singapura, Denny menjanjikan kepada saya, apabila saya mau bongkar mafia hukum, maka saya akan dibantu sebagai whistleblower. Karena Denny dekat dengan media, dia akan omong tiap hari, sehingga hukuman saya akan diringankan. Kenyataannya justru Denny memojokkan saya terus-menerus dan menjadikan kasus saya sebagai alat politik. Khususnya 3 perusahaan grup Patri yang disuruhnya untuk diungkap. Denny juga yang menjanjikan bahwa dia akan memastikan saya aman dan nyaman selama proses hukum berlangsung terhadap saya jika saya mau balik ke Indonesia dan kooperatif. Denny yang menyarankan saya memakai pengacara dari Amman Buyung dan partner dan mengantar istri serta ibu mertua saya menemui Bang Buyung. Namun justru Denny bermanuver sendiri yang merugikan luar biasa saya dan Bang Buyung dengan selalu menembak Ical. Bukannya membongkar mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan dirjen pajak atau membongkar peran si Rusinaga yang kemungkinan membongkar kasus Antasari. Satu hal lagi, berdasarkan cerita John Chris kepada saya, John Chris adalah agen CIA dan semua kegiatannya diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota Satgas. Terima kasih. Ada kan sudah di tugasnya masing-masing, bukan tugas hakim untuk menyidik. Ya, saya palsu baru. Itu kenapa di timingnya sekarang? Coba pikir. Ini permainan intelijen yang kotor di negara ini. Iya kan? Itu korelasinya apa sih? Kaitan Antasari tadi begini, kalau dibongkar si Rusinaga, dia akan terpaksa nanti membuka juga seluruh rangkaian rekayasa perkara Antasari. Dialah orangnya, biang keladinya. Perkara apa yang rekayasa, Bang? Ya perkara Antasari yang dituduh pembunuh itu. Sekarang juga sama seperti Brigjen Polisi Jarisman yang membuka blokir. Mana uangnya kan nggak ada di sidang. Di dalam Satgas, kepolisian, kejaksaan menurut saya semuanya kotor saudara ini. Main rekayasa, pat-pat gulipat semua. Jadi tidak kebenaran yang sejati. Kita masyarakat dibohongi semua. Kita ditipu dengan cara-cara penuntutan seperti ini. Ditipu sama siapa, Bang? Ditipu oleh baik penyidiknya maupun penuntutnya. Sama, Satgas juga ikut terlibat di sini. Ya? Ada lagi? Kalau dengan 7 tahun sebutkan